Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penguji, uji kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Azizatus Solihah SPDI dengan nomor induk mahasiswa 2509109114470. Merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4, LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Hidayatul Falah Turen dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi menemukan ide pokok cerita bergambar kelas 4. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin Mas Rifki. Persiapan siap. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatar ridho wardo'an ashabihi ridho ar-ridho. Nawaitu bi talabil ilmi ridallahi wa darul akhirah wa izalatal jahli wa syukra ala ni'matil aqli wa sihatil badan wa ihya wa ihla wa ibqa'addin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nah, kita cek kehadiran dulu. Kalau yang namanya dipanggil bisa sebutkan hewan favorit ya. Punya hewan favorit atau hewan yang disuka ya, bisa. Oke, kita mulai dari Rafael Nicholas Putra. Ikan. Ikan. Oke, Rifki Hamizan. Sapi. Hah? Sapi. Sapi. Oke, sapi. Yahya Said. Serigala. Serigala. Wah, serigala keren. Ahmad Syadat Zidna. Kambing. Adana Syakira. Tupai yang bisa terbang. Pernah melihara tupai? Pernah. Sekarang masih ada? Sudah enggak? Oh iya, lucu ya, bisa terbang. Oke, alhamdulillah hari ini masuk semuanya ya. Baik, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berdada pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Tadi kita udah bernyanyi bersama untuk membangkitkan semangat belajar. Nah, ini pernahkah kalian membaca buku cerita bergambar? Pernah. Bukunya bergambar? Ya. Apa yang kalian cari pertama kali saat membaca cerita itu? Penasaran sama gambarnya. Terus apa lagi? Ya, biasanya kalau kita baca buku cerita itu memang kita biasanya tertarik sama gambarnya dulu ya. Kita lihat dulu gambar-gambarnya, kemudian baru kita baca teksnya, gitu ya. Sekarang sebelum nanti Bu Aziza memberikan cerita,
silahkan di-scan dulu barcode-nya. Sudah berhasil. Sekarang silahkan ditulis apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar atau membaca kata owa. Boleh kalau lebih jawabannya dari satu, boleh kirim lagi yang banyak. Ya, ini jawabannya. Yuk, masih berapa ini? Ada yang belum jawab? Ya, ayo kirim. Nanti muncul di sini. Udah. Coba apa lagi kira-kira? Di pikirannya apa? Orang wawancara, apotek. Yang lainnya ada yang lain? Ini mirip-mirip jawabannya. Coba kira-kira apa? Benar-benar asing. Baru kali ini dengar? Iya. Sudah kirim? Sudah kirim semua? Ya, paling banyak jawab obat-obatan keras. Nggak tahu. Iya. Jadi, owa itu adalah, coba berhitung, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, apa ini? Jadi owa itu seperti monyet, cuman nggak punya ekor. Iya, baru tahu namanya mungkin kalau bentukannya seperti ini mungkin pernah tahu ya. Ada yang pernah ke kebun binatang? Pernah lihat hewan ini? Ya, ini namanya owa. Ya, jadi punya ekor enggak ini? Enggak ada ya, enggak kelihatan ekornya ya. Kalau monyet, pernah lihat monyet? Pernah. Gimana? Kalau monyet punya ekor enggak? Ya, jadi kalau owa ini kayak monyet tapi enggak ada ekor. Nah, oke, sekarang sudah paham ya owa itu hewan apa? Nah, sekarang misi kita hari ini apa? Ngapain kita hari ini? Yang pertama, menemukan ide pokok cerita. Jadi nanti Bu Aziza mau ngasih satu cerita, Samen mencari ide pokoknya. Ada yang tahu ide pokok itu apa? Intinya, ya, intinya cerita itu apa sih? Gitu ya. Nanti yang kedua menemukan detail penting. Apa saja kata-kata yang penting? Ya. Kemudian membuat ringkasan dan berdiskusi. Jadi Samen kan sudah dikelompokkan ya. Jadi nanti setiap kelompok bisa menuliskan jawabannya di sini. Nah, sudah terima semua, oke? Sekarang kita siap ya, siap menyelesaikan semua misinya. Nah, sekarang ini menemukan ide pokok cerita berdasarkan cerita ada owa di pinggangku atau ada owa di pinggangnya Pipit. Nah, silakan di-scan lagi. Boleh yang di papan tulis? Boleh yang di sini? Bisa. Scan QR code ini untuk membaca cerita ada owa di pinggangku. Kemudian baca dengan teliti sampai selesai. Nah, nanti kalau sudah selesai membaca, silahkan ya. Kalau sudah masuk, klik baca cerita. Read story. Kalau yang bahasa Inggris, read story. Ya, yang bahasa Indonesia baca cerita. Sudah bisa? Silakan ini geser ke kiri untuk membuka halaman selanjutnya, geser ke kiri. Nah, bisa? Nah, berarti geser ke kanan, ke kiri, ke kanan. Ya. Read story. Oke. Nah, bisa? Sudah bisa Mas Yulia? Scroll ke bawah. Read story. Ya, ini.
Ya, geser. Nah, Aku tidak. udah nyampe halaman berapa? Oh, cepat. Rasa sakit itu selesai ke dokter sebentar ya. Setelah pulih bisa kembali. Sudah selesai? Sudah. Apa? Kalau sudah selesai, Samen satu kelompok sudah dapat lembar kerja peserta didik gitu ya. Di situ ada nama. Nah, sebelum ini namanya nanti ditulis namanya satu kelompok siapa gitu ya. Kemudian kelompoknya diisi, ini tak beri nama kelompok kucing. Ya, yang ini kelompok kucing, ditulis kelompok kucing. Yang ini tak kasih nama kelompok serigala. Ya, tadi ada yang suka serigala. Yang ini tak kasih nama kelompok kupu-kupu. Oke? Ya, jadi ada yang bertugas menulis. Namanya ditulis, semua anggotanya ada siapa saja. Ada yang bisa mencari jawabannya yang nomor selanjutnya itu. Aku sudah tahu. Sudah tahu. Kira-kira kalimat yang penting di cerita itu apa? Ditulis, artinya apa, kemudian ide pokok cerita secara keseluruhan apa. Jadi intinya cerita ada owa di pinggangku itu tentang apa. Nah, itu ditulis. Yuk, Mas Rifki, sudah ditemukan? Ya. Bisa didiskusikan nanti apa pesan moral yang kalian temukan dalam cerita ini. Bisa diulang. Apa arti kalimat itu menurut kalian? Arti kalimatnya apa? Ya, sudah ketemu. Ini Samen memilih rasa sakit itu bisa hilang jika Wiwit pergi ke dokter. Arti kalimat ini menurut kalian apa? Rasa sakit itu bisa hilang jika Wiwit pergi ke dokter. Intinya cerita itu apa intinya? Ya Pak, didiskusikan. Nomor 3 bisa didiskusikan dulu. Ide pokok cerita apa? Intinya cerita ini apa? Kira-kira apa? Nomor 3. Ya, intinya apa? Sama sudah bisa menangkap cerita ini? Sudah. Ya. Ide pokoknya berarti apa ide pokoknya? Nah, belum ketemu? Gimana? Kesulitannya di mana kesulitannya? Ini bisa langsung ke sini pun. Idot. Kalau sudah selesai bisa presentasi ke depan ya, di sini ya. Dibacakan hasil diskusinya. Sampai mana? Intinya apa? Ide pokoknya apa? Kira-kira. Wiwit punya Owa di punggung. Di pinggang. owa itu istilah dari apa sebenarnya? Sebenarnya Wiwit punya apa di sini? Tumor. Hah? Tumor. Terus dikira Wiwit Itu adalah owa. bukan. Dikira kalau dia tetap di pinggangnya
Dibuat bermain enggak sakit, dibuat nari enggak sakit. Ternyata apa? Ternyata sakit kan? Ternyata mengganggu ya. Ternyata mengganggu. Akhirnya mau periksa enggak Wiwit? Iya, kalau enggak periksa gimana? Dia terus terganggu aktivitasnya. Ya, sudah bisa? Bisa. Sudah mulai. Nah, coba ditulis. Jam berapa? Yang sudah di poin B, yuk belajar menceritakan ulang ke depan. Satu kelompok maju ya. Iya, ayo berani maju, terus presentasi ke temannya, hasil diskusinya dengan kelompoknya bagaimana. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok serigala. Anggotanya siapa saja? Oh ya, oke, lanjut. Memahami isi cerita. 1. Tuliskan salah satu kalimat yang menurutmu paling penting dari cerita. Rasa sakit itu bisa hilang jika Wiwit bekerja dokter. Ya, coba selanjutnya dibacakan Rifki. Apa di kalimat itu menurutmu? Wiwit terkena tumor pinggang dan mengganggu kehidupannya. Akhirnya dia pergi ke dokter dan akhirnya sehat. Oh ya, dengar Mbak, temannya tadi bilang, coba yang Zidna diulangi sekali lagi yang nomor 3. Dibaca yang keras. Wiwit terkena tumor pinggang dan mengganggu kehidupannya. Akhirnya dia pergi ke dokter dan akhirnya sehat. Sudah? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk temannya. Oke, silakan kembali ke tempatnya dulu. Kupu-kupu sudah siap? Bareng-bareng, ya silakan maju. HP-nya ditinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kupu-kupu. Haira, Adiba, Talita, Aisyah. Tuliskan salah satu kalimat yang menurutmu paling penting dari cerita. Rasa sakit itu bisa hilang jika Wiwit pergi ke dokter. Apa arti kalimat itu menurutmu? Jelaskan dengan bahasa sendiri. Jangan takut pergi ke rumah sakit atau dokter karena mereka bisa menyembuhkan penyakit yang ada di tubuhmu. Ide pokok cerita secara keseluruhan ditulis dengan lengkap. Di pinggang Wiwit terdapat tumor yang mengganggu aktivitas Wiwit dan dikira Wiwit saat digunakan untuk aktivitas tidak terasa sakit. Coba Mbak Kaira jelaskan inti ceritanya gimana kalau menurut sampean? Wiwit bisa sembuh. Wiwit bisa sembuh kalau periksa ke dokter. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok kupu-kupu. Terima kasih, silakan kembali. Ya, yuk terakhir kelompok kucing. Nah, bagi yang sudah maju, silahkan diskusikan bagaimana gambar di cerita membantu memahami teksnya. Kira-kira gambar yang disajikan itu membantu enggak untuk memahami sampean isi ceritanya? Coba didiskusikan, kemudian dilengkapi lagi yang C, bagian C itu ada pesan moral, kemudian kesimpulan. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kucing. Anggotanya? Nama Anggita, Alia, Kiki, dan Aufa. Ya. Tuliskan salah satu kalimat yang menurutmu paling penting dari cerita.
Ibu menghapus air mata Wiwit. Rasa itu bisa hilang jika Wiwit pergi ke dokter. Ya, lanjut. Apa arti kalimat itu menurutmu? Jelaskan dengan bahasa sendiri. Menurut saya, kalimat itu berarti bahwa tidak boleh meremehkan sesuatu yang terlihat kecil atau lemah. Ide pokok cerita secara keseluruhan, tuliskan dengan lengkap. Mungkin Oa tidak akan mengacaukan acara makan bersama. Ceritanya tentang apa? Intinya. Wiwit sakit. Terus? Dijenguk dengan teman-temannya. Oh iya. Udah? Oke, salam dulu. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok kucing. Ya, dilanjutkan. Nah, sekarang silahkan dilihat ke depan. Nah, inti permata pembelajaran. Ini gambar apa? Pohon. Pohon itu apa? Ada apanya ini? Apanya ini? Ada batang. Kemudian ada dahan. Dahan itu yang lebih kecil ini namanya dahan. Kemudian yang ini apa? Daun. Ya. Jadi ide pokok itu yang cerita punya satu inti penting, yaitu batang pohon. Ya, ini intinya di sini. Ya, yang besar. Kemudian detail dan gambar mendukung inti cerita. Jadi dahan sama daun ini yang mendukung ceritanya. Nah, tadi sama sudah bekerja sama ya, bekerja sama untuk menemukan inti cerita. Sekarang kita coba bahas bersama-sama. Ya, kita bahas bersama-sama. Tokoh utamanya siapa di sini? Wiwit. Nah, itu bisa dituliskan di yang nomor 4, poin nomor 4. Sebutkan detail penting yang mendukung ide cerita. Nah, itu bisa ditulis. Tokoh utama namanya Wiwit. Itu, ya. Setelah tokoh utama, kemudian keadaan tokoh utamanya bagaimana? Keadaannya Wiwit bagaimana? Sakit. Wiwit memiliki apa di pinggangnya? Memiliki tumor. Iya. Ya, Mas Rafael, Wiwit punya apa di pinggangnya? Tumor. Lah, tumor itu ibaratnya owa. Ya, jadi kalau ada orang yang sakit tumor itu sebenarnya sakit. Nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan, tapi di dalamnya seperti kayak gendong owa itu kan ya berat ya, kemana-mana. Kemudian dikira Wiwit tidak mengganggu, ya, dikira Wiwit sebenarnya Wiwit sudah tahu kalau sudah sakit tumor, tapi nggak mau ke dokter. Ada yang di sini yang takut ke dokter? Ada yang takut disuntik? Wiwit juga gitu, awalnya Wiwit juga takut disuntik, tapi karena pertamanya gini, oh paling nanti owanya nggak ganggu paling. Ya, jadi Wiwit tetap bermain, kemudian menari, memetik sayur ya. Tapi ternyata mengganggu enggak sakitnya? Mengganggu aktivitas sehingga aktivitasnya terganggu, tidak nyaman. Akhirnya Wiwit cerita ke orang dewasa siapa? Ibunya. Ke ibunya. Berarti pesannya, sampean kalau punya sakit, merasakan sakit di badannya, perlu laporan ke siapa yang pertama? Orang tua, ibu sama ayah. Ya, yang laki-laki ini biasanya kalau sakit bilangnya ke siapa? Ke ibu, ke ayah. Nggih. Jadi enggak boleh diam. Biar nanti dicarikan apa? Dicarikan solusi, entah itu dikasih makanan tertentu, misalnya minum anget, kalau enggak gitu diantar ke dokter biar dapat obat. Ya, nah yang dilakukan Wiwit sudah benar, cerita ke siapa? Ke ibunya. Setelah itu kemana? Akhirnya periksa ke dokter.
dokter. Dan Wiwit di operasi, tumornya diambil biar nggak kesakitan lagi. Setelah tumornya hilang, kira-kira Wiwit senang nggak? Senang. Kenapa kok senang? Setelah tumornya diambil, Wiwit senang nggak? Setelah itu kenapa, Wiwit? Bisa bermain lagi, bisa nari lagi, bisa apa lagi? Memetik buah-buahan, memetik sayur, bisa melakukan aktivitas yang lainnya, gitu ya. Jadi kira-kira pesannya apa dari cerita ini? Jangan pernah takut ke rumah sakit karena rumah sakit itu bisa menyembuhkan penyakit di tubuh kita. Iya, ya sama Bu Azza dikoreksi ya. Yang menyembuhkan itu siapa? Dokter. Bukan, yang menyembuhkan Allah. Jadi kata-katanya bisa diganti. Kalau kita mau berobat ke dokter, maka penyakit kita bisa diobati. Tapi yang menyembuhkan tetap siapa, Nak? Allah. Ya, Mas Rifki, misalnya sakit flu, obatnya apa? Obat flu. Ya, obat itu mengobati biar nggak tambah parah, tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Pinter, Mbak Aisyah tadi pesannya apa? Jangan takut ke rumah sakit biar bisa diobati, gitu ya. Nah, coba yang di sini, Mas Yahya, kira-kira apa pesannya selain jangan takut ke dokter, apalagi? Bercerita atau berkeluh kesah ke orang jika sakit. Jika sakit bilang ya. Kalau sampean nggak bilang, orang tuanya nggak tahu. Kira-kira pesan apa lagi yang didapatkan di cerita hari ini? Bermain itu lebih menyenangkan ketika badan kita sehat. Kira-kira sampean kalau sakit enak nggak main? Nggak enak. Makanya perlu dijaga kesehatannya ya. Oke. Jadi sekian untuk pembelajaran hari ini. Intinya di cerita ada owa di pinggangku. Yang pertama tadi apa? Jika kita merasakan sakit, maka kita perlu bicara, berkeluh kesah, menyampaikan kepada orang terdekat, ya, orang tua. Kemudian yang kedua, tidak takut untuk berobat, ya, tidak takut ke dokter. Misalnya, Bu, saya takut disuntik, kan itu cuma sebentar ya sakitnya, tapi biar kita sembuh. Kemudian yang ketiga tadi apa? Bermain itu. Iya, bermain itu lebih menyenangkan ketika kita sehat. Oke. Ada kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang bisa memberikan komentarnya? Seru enggak pelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini sangat seru. Oke, terima kasih. Coba, masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, tepuk 1, tepuk 2. Oh, pinter, masih konsentrasinya masih sip. Oke, semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya tentang cerita-cerita lain ya, menemukan ide pokok dari sebuah cerita itu. Oke, kurang lebihnya Bu Azza mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Mas Rifki silahkan dipimpin. Sikap berdoa. Angkat kepala ditundukkan. Alhamdulillah. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani faraddahu ilayya inda hadati ilayhi wa la tu'akhidhni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
syarika lah, astaghfiruka wa atubu ilaik.